Dan mereka berkata, maksudnya orang-orang Yahudi, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kalian menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya, bahkan kalian mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui. Bukan demikian, barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka akan kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka itu penghuni sorga dan mereka akan kekal di dalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan surah Al-Baqarah ayat 80 ini ada kisah menarik tentang asbab nuzulnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil menaklukkan orang-orang Yahudi di Khaybar. Kita tahu bahwa perang Khaybar itu perang terakhir melawan benteng Yahudi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sering saya katakan Rasul itu perang melawan Yahudi itu 4 kali dan terakhir di Khaybar. Khaybar ini sebuah kota yang penuh dengan benteng, susah dijebol. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar Ali bin Abi Thalib memimpin perang dan yang membawa bendera perang maksudnya. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menangkan Khaybar di tangan Ali radhiyallahu an, karena dia orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya. Nah, setelah kemudian Khaybar takluk kepada kaum muslimin, maka ada seorang wanita dari wanita-wanita Yahudi yang sakit hati, namanya Zainab bintul Harith. Zainab bintul Harith ini kemudian bertanya-tanya kepada manusia tentang kesukaan Nabi. Sebenarnya Abul Qasim, maksudnya Rasul itu suka apa maksudnya dalam persoalan makanan. Aku ingin menghadiahkan sesuatu. Maka orang-orang mengatakan bahwa Abul Qasim maksudnya Rasul itu suka memakan daging kambing, terutama pahanya. Jadi kalau antum makan daging kambing atau paha daging kambing, berarti itu makanan kesukaan Nabi. Tapi kambing Mekah jangan disamakan dengan kambing Tamiang ya. Kalau makan kambing Tamiang kolesterol naik kan. Kalau kambing Mekah berkah. Jadi akhirnya kemudian disampaikan kepada Zainab bintul Harith bahwa Rasul itu suka kambing, terutama pahanya. Maka akhirnya kemudian dia pun segera mencari kambing, kemudian memasak kambing dan menyediakan satu paha kambing khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya Zainab bintul Haris itu bukan hendak berbuat baik tetapi hendak mencelakakan Rasul. Kenapa? Karena dalam rebusan kambing yang ia masak, dia bumbuhkan padanya racun. Jadi hendak meracuni Rasul dan para sahabat. Maka Zainab bintul Harith datang kepada rombongan Nabi SAW menawarkan hadiah. Ingat, Rasul itu tidak menerima sedekah dan keluarga Rasul diharamkan sedekah. Mereka hanya boleh menerima hadiah saja. Maka Nabi SAW tertarik dengan hadiahnya Zainab bintul Harith untuk makan di rumahnya. Akhirnya kemudian dengan beberapa para sahabat, dengan rombongan para sahabat, Nabi SAW kemudian datang ke rumah Zainab bintul Harith dan dihidangkan pada mereka daging kambing dan paha kambing. Rasul tidak tahu yang gaib. Kalau Rasul tahu yang gaib bahwa dalam kambing itu ada racunnya, tidak akan dimakan. Kalau sekelas Nabi SAW tidak tahu yang gaib, tiba-tiba muncul zaman sekarang dukun perempuan
tahu pula yang gaib. Ngomong katanya, itu anak gubernur yang kemarin tenggelam masih hidup katanya. Rupanya sudah meninggal. Berarti meleset itu ya ramalannya. Berarti dukun abal-abal. Ya. Jadi Nabi SAW tidak tahu yang gaib, ya, karena kegaiban itu hanya tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan Allah memberikan tahu kegaiban itu kepada orang-orang tertentu dari Rasulnya. Jadi ketika Nabi SAW mulai memakan dan sebagian para sahabatnya, tiba-tiba kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadanya lewat daging yang dimakan. Jadi daging yang dimakan itu tiba-tiba bisa bicara dan mengatakan, sesungguhnya aku sudah dilumuri racun, jangan kau makan. Maka Rasul pun langsung melepehkan apa yang dimakannya. Masalahnya racun sudah masuk ke perutnya. Termasuk ada seorang sahabat yang sama kondisinya, racunnya sudah masuk, namanya Bishr ibn Bara radhiyallahu an. Itu sama-sama sudah memakan. Bishr bin Bara ini sama dengan Rasul, sama-sama makan dan sudah termakan racunnya. Tapi sahabat yang lain belum. Rasul SAW keburu memberitahu sahabat yang lain agar jangan memakan, karena dalam rebusan daging itu ada racunnya. Lah Bishr ini, Ibn Bara ini, karena dia sudah makan racun, rupanya racunnya menjalar. Setahun setelah peristiwa itu dia meninggal, gara-gara makan racunnya Zainab bintul Haris ini. Berbeda dengan Nabi SAW, Nabi ini dijaga oleh Allah. Pengaruh racunnya itu ada, akan tetapi tidak separah Bishr ibn Bara yang mengakibatkan setahun setelahnya meninggal. Karena Nabi SAW sempat membekam dirinya untuk mengeluarkan racun, tetapi bekas racunnya masih ada walaupun sedikit. Dan itu nanti akan menjadi sebab kematian Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Nabi SAW tahu bahwa dia sedang diracun, maka Nabi SAW mengumpulkan para pembesar Yahudi. Jangan-jangan ini sebuah ide daripada pembesar Yahudi, kemudian mereka hendak meracuni Nabi SAW bekerja sama dengan wanita yang bernama Zainab bintul Haris. Nabi mengumpulkan orang-orang Yahudi, pembesar-pembesarnya. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada mereka. Kata Nabi SAW, inni sa'ilukum an syai'in fahal antum sadiqi anhu. Kata Nabi SAW, aku ingin bertanya kepada kalian, apa kalian mau jujur dengan jawaban yang kalian akan jawab untukku? Qalu, maka orang-orang Yahudi mengatakan, na'am ya Abul Qasim, tentu wahai Abul Qasim, tentu wahai Rasul, kami siap jujur apapun yang engkau akan tanyakan kepada kami. Maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, man abukum, man abukum, siapa bapak kalian, moyang kalian siapa? Ingat, orang Arab itu berbangga dengan nasab. Orang Arab itu sangat berbangga dengan nasab, termasuk orang-orang Yahudi. Mereka sangat berbangga dengan nasab. Faqala lahum, faqalu, maka mereka mengatakan, abuna fulan ibn fulan, fulan ibn fulan, bapak dan moyang kami fulan ibn fulan, fulan ibn fulan. Kata Nabi SAW, kadzabtum bal abukum fulan, kalian dusta, bapak kalian bukan itu tetapi ini. Kalian menyebut bapak kalian
yang pemberani, padahal itu bukan bapak kalian. Bapak kalian itu pengecut. Berarti di sini orang Yahudi berdusta. Kemudian orang Yahudi mengatakan, sadaqta wa bararta, engkau benar wahai Muhammad. Mereka enggak bisa dusta di hadapan Nabi. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, hal antum sadiki an syai'in idza sa'altukum anhu. Sekarang aku akan tanya lagi kepada kalian, apakah kalian mau jujur dengan jawaban yang akan aku tanyakan kepada kalian? Qalu na'am ya Abul Qasim, tentu wahai Abul Qasim, tanya saja. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahlun nar. Di sini syahidnya yang berkaitan dengan ayat. Man ahlun nar, siapakah yang akan menjadi penduduk neraka menurut kitab kalian Taurat? Siapa? Siapa yang akan menjadi penduduk neraka menurut kitab kalian Taurat? Maka faqalu, mereka mengatakan, nakunu fiha yasiran thumma takhlufuna fiha. Mereka mengatakan, memang kamilah penduduk neraka, tapi kami tidak akan lama di neraka, setelah itu kalian yang akan menggantikan kami. Kami memang penduduk neraka, tapi beberapa hari saja, selepas itu kalian yang akan menggantikannya, katanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Mereka berkata, kami tidak akan masuk neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Dalam riwayat mereka mengatakan, kami tidak akan masuk neraka kecuali 7 hari saja. Dalam riwayat mereka mengatakan, kami tidak akan masuk neraka kecuali 40 hari saja. Itu pun sebagai bentuk hukuman karena kami ketika ditinggal Nabi Musa 40 malam 40 hari, kami menyembah, bapak moyang kami menyembah patung anak sapi yang dibentuk samiri. Selepas itu setelah 40 hari kami di neraka, kalian gantinya. Maka Rasul emosi dan mengatakan, wallahi la nakhlifukum fiha abada. Kata Rasul, demi Allah, kami tidak mungkin menggantikan kalian di neraka selamanya. Bahkan kalian akan terus selamanya di neraka. Kemudian Nabi SAW baru bicara soal racun. Kata Nabi SAW, hal antum sadiki an syai'in idza sa'altukum. Maukah jujur kalian kalau seandainya aku tanyakan kepada kalian sesuatu? Qalu na'am ya Abul Qasim. Mereka mengatakan, tentu wahai Abul Qasim. Kemudian Rasul mengatakan, hal ja'altum fi hadhihi syati summan. Apakah kalian meletakkan racun di makanan kambing yang kalian berikan kepada kami? Mereka mengatakan, qalu na'am, ya benar. Untuk ini dia jujur dia. Yang dua dusta dia kan. Yang ini pula dia jujur. Ya, memang kami meletakkan racun, katanya. Kata Nabi SAW, wa ma hamalakum ala dhalik. Kenapa kalian berani-berani yang meletakkan racun di makanan itu? Mereka mengatakan, aradna in kunta kadiban an nastariha minka wa in kunta nabiyan lam yadhurrak. Kalau engkau memang seorang pendusta wahai Muhammad, engkau seorang raja pendusta wahai Muhammad, kalau engkau makan racun kemudian mati, selamat kami. Tetapi kalau memang kau seorang nabi, racun yang kau makan tidak akan memudaratkan kamu. Maka Nabi SAW kemudian membiarkan orang yang meletakkan racun itu sampai kepada tahun depannya. Ketika Bishr ibn Barak meninggal, maka Nabi SAW membuat kisos dengan wanita yang bernama Zainab bintul Haris. Akhirnya wanita itu dibunuh, bukan karena meracuni Nabi, tapi karena sahabat yang makan racun mati, maka sebagai kisosnya dibunuh. Walaupun ada sebagian riwayat yang mengatakan wanita ini masuk Islam, Zainab,
bintul Haris ini yang sudah meracuni Nabi SAW. Ada juga yang mengatakan dia diqisas setelah setahun setelahnya karena kematian Bishr ibn Bara disebabkan racun yang ia letakkan di daging kambing itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini banyak polemik. Apakah Nabi SAW mati karena diracun? Pertanyaannya, apakah Nabi SAW mati karena diracun? Karena ada orang yang mengingkari kalau memang Nabi SAW diracun, kemudian dia mati dan sebab kematiannya diracun, berarti betullah ucapan Yahudi itu. Kalau engkau seorang pendusta, kau akan mati, selamatlah kami. Kan itu ya. Kalau engkau seorang nabi, kenapa kemudian memudaratkan kamu? Apalagi kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah akan menjagamu dari api dari manusia. Artinya Rasul itu maksum. Maka kita katakan berdasarkan hadis menjelang kematian Nabi SAW dikisahkan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, menceritakan tentang kisah sebab kematian Nabi. Ketika Nabi SAW demam dengan demam yang sangat tinggi dan sakit di kepala luar biasa. Kemudian dia mengatakan, ya Aisyah, ma azalu ajidu athara sum. Wahai Aisyah, sesungguhnya bekas-bekas racun di Khaybar itu masih kurasakan hari ini. Bekas-bekas racun yang diberikan oleh wanita Zainab bintul Haris di perang Khaybar itu masih kurasakan. Jadi ini perkataan Nabi sendiri. Makanya ketika Lajnah Daimah yang ketika itu dikepalai oleh Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz atau Ibn Baz, kemudian Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, kemudian juga Syekh Abdullah ibn Ghudian dan Syekh Saleh Al-Fauzan serta Syekh Bakar Abu Zaid. Ditanya Lajnah Daimah ini persoalan, apakah Nabi SAW itu sebab kematiannya adalah racun yang diberikan Zainab bintul Haris di perang Khaybar? Maka masyaikh dalam kumpulan Lajnah Daimah ini mengatakan, sabata inda ahlil ilmi bi ayyamin Nabi SAW wa ahwalihi wa siyarihi annahu akala min syatin masmumatin limra'atin min yahudi Khaybar. Summa nataqat adhira wa akhbaratin Nabiy sallallahu alaihi wasallam bi annaha masmumah famtana'a minal istimrar fi aqliha. Walamma kana fil marad alladhi mata fihi kana yaqulu alaihi salatu wassalam, ya Aisyah, ma azalu ajidu alama at-ta'ami alladhi akaltu fil Khaybar. Kata mereka para ulama ini telah tertetapkan menurut ahlul ilmi, para ulama, kalau kita melihat sejarah Nabi SAW, baik hari-hari Rasul, kondisi Rasul, kehidupan Rasul, dicatat dengan sahih bahwa Nabi SAW pernah memakan kambing yang dilumuri racun oleh seorang wanita Yahudi Khaybar. Tiba-tiba kemudian daging itu bisa bicara, menghabarkan kepada Rasul bahwa diletakkan racun padanya, maka Rasul pun tidak melanjutkan makan. Maka ketika Nabi SAW dalam kondisi sakit parah yang dengannya sebab kematiannya, maka Rasul mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, sungguh bekas racun dari makanan dari wanita yang aku makan di Khaybar itu masih ada pengaruhnya kepada badanku. Hadis ini keluarkan Imam Bukhari. Dari sini kita katakan bahwa Nabi SAW memang meninggal, salah satu sebabnya adalah karena pengaruh racunnya Zainab bintul Haris. Adapun sebab yang lainnya tentu ya sudah waktunya meninggal gitu ya. Memang sudah qada dan qadar Allah. Tapi kan sebabnya ada.
Adapun hikmahnya, hikmah kenapa Nabi SAW sampai meninggal seperti itu, atau disebabkan karena pengaruh racun, disebutkan dalam Lataiful Ma'arif bahwa awal sakitnya Nabi SAW itu karena sudah firasi, adalah sakit kepala di kepalanya. Ada juga yang mengatakan kana ma'ahumma, selain sakit kepala dia pun demam tinggi. Kemudian semakin demam sampai-sampai beberapa kali Nabi SAW harus dituangkan air di kepalanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa pengaruh racun dari wanita Khaybar itu masih ada. Kata Imam Zuhri, Imam Ali muhadditsin mengatakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempurnaan wafatnya Rasul dari berbagai macam sisi. Salah satunya Nabi dipilihkan Allah kematiannya dengan cara mati syahid. Jadi Nabi SAW itu meninggal mati syahid. Kenapa? Karena pengaruh racun yang diletakkan orang Yahudi. Sama dengan Umar. Ya. Umar mati syahid, kata Nabi SAW ketika naik bukit Uhud. Kemudian kata Nabi SAW ketika ada lini, gunung Uhud itu kayak ada lini gitu ya, ada gempa sedikit. Kata Rasulullah, uthbut ya Uhud, diam wahai Uhud, di atasmu itu ada Siddiq, maksudnya Abu Bakar, wa syahidan, dan orang yang kelak mati syahid, Umar dan Utsman. Kita tahu bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam doanya dia ingin mati syahid di tempat hijrah Nabi SAW. Memang agak sedikit mustahil doanya, karena siapa yang berani menyerang Madinah? Di zaman Umar itu kekuasaannya sampai Romawi dan Persia, nggak ada yang berani menyerang Madinah, dan tidak mungkin juga terjadi peperangan di kota Madinah di zaman Umar loh ya. Tapi doanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia ingin mati syahid di tempat hijrahnya Rasul kota Madinah. Allah kabulkan, Allah kabulkan, tapi bukan dengan cara perang. Kita tahu bahwa Mekah dan Madinah tidak boleh orang kafir masuk kedua kota ini. Di zaman itu ada seorang sahabat namanya Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Dia memiliki usaha pandai besi. Kemudian dia mencari karyawan yang bisa dipekerjakan di pandai besinya. Carilah dia sampai ke Persia, dapatlah Abu Lu'lu al-Majusi. Dia meminta izin kepada Umar agar Abu Lu'lu dibolehkan masuk ke kota Madinah karena urusan bisnis dia. Awalnya Umar nggak ngasih karena tidak boleh ada jiwa orang kafir masuk Madinah masalahnya. Tetapi Abu Lu'lu ini Mughirah itu terus mendesak Umar karena Umar juga segan, dia sahabat Rasul. Akhirnya mengizinkan Abu Lu'lu untuk masuk ke kota Madinah dan menjadi karyawan Mughirah bin Syu'bah untuk membuat senjata di pandai besinya. Jadi suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berjalan-jalan ke pandai besinya Mughirah. Kemudian dia berjumpa dengan Abu Lu'lu karena melihat kepiawaian Abu Lu'lu dalam membuat senjata. Maka Umar mengatakan kepada Abu Lu'lu, cobalah buatkan senjata untukku. Kata Abu Lu'lu, baik, saya akan membuatkan pisau untukmu yang akan dibicarakan oleh barat dan timur, katanya. Maksudnya apa? Umar tidak paham kalimat ini. Maksudnya dia akan menyediakan sebuah pisau yang akan membunuh Umar, sehingga pembunuhannya akan didengar barat dan timur, itu maksudnya. Maka Umar mengatakan, kalau begitu buatkan. Maka dibuatkanlah pisau yang sudah dilumuri racun gitu ya. Maka dalam kesempatan Umar bin Khattab ketika menjadi imam sholat subuh, masjid di waktu itu beda dengan masjid di zaman sekarang, terang. Antum bawa apa saja ketahuan gitu ya. Bawa dompet aja ketahuan antum. Dompetnya ada isinya ketahuan, nampak dari jalannya katanya. Jadi kemudian ketika Umar bin Khattab sudah dapat satu rakaat subuh tuh, rakaat kedua tiba-tiba Abu Lu'lu yang pura-pura dia berdiri saf dengan menyelendangkan serbannya seolah-olah dia seorang muslim yang sholat di situ.
tiba-tiba menusuk Umar bin Khattab beberapa tusukan sampai Umar kaget dan mengatakan, akalatni kalbun, akalatni kalbun. Jangan-jangan anjing sedang menggigitku, jangan-jangan anjing sedang menggigitku. Maka Umar roboh. Dengan sebab itulah Umar meninggal. Artinya Umar meninggal di Masjid Nabawi dan Umar mati syahid. Doanya dikabulkan Allah Azza wa Jalla. Maka sebagaimana Umar dibunuh oleh orang kafir, dinyatakan mati syahid, begitu juga Nabi. Allah pilihankan kematiannya mati syahid, karena salah satu penyebabnya adalah pengaruh racun yang diletakkan Zainab bintul Haris di perang Khaybar, setelah perang Khaybar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit faedah dari kisah ini. Tetapi yang berkaitan dengan ayat, di sini jawaban orang-orang Yahudi ketika ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian jujur apabila aku tanya kalian? Maka mereka mengatakan, ya, kami siap jujur apa yang kau akan tanyakan kepada kami. Kata Rasul, man ahlun nar, siapa penduduk neraka? Maka mereka mengatakan, kami, tetapi kami hanya beberapa hari saja. Dalam riwayat 7 hari saja, dalam riwayat 40 hari saja. Setelah kami keluar, kalian gantinya dan kalian akan kekal selamanya, katanya. Maka Rasul marah dan mengatakan, demi Allah, kalian atau kami tidak akan pernah menggantikan kalian selamanya, dan kalian selama-lamanya akan neraka, kata Rasul. Dari sini Allah Subhanahu wa taala firmankan ucapan kelancangan orang-orang Yahudi ini, lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudah, bahwa kami tidak akan masuk neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Orang-orang Yahudi itu, ikhwan, adalah agama hayalan, agama yang suka menghayal orang-orang Yahudi. Selain itu juga mereka punya kelancangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hayalan mereka adalah di sini. Ini kan menghayal namanya. Kami tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari saja, katanya. Menghayal tidak, toh. Itu kan menghayal namanya. Ya. Kemudian mereka mengatakan, lan nadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang beragama Yahudi ataupun Nasrani, katanya. Ini kan menghayal namanya. Ya, makanya Allah mengatakan, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amani. Mereka tukang menghayal. Illa amani, kecuali hayal-hayalan saja. Atau mereka mengatakan, nahnu abnaullah wa ahibba. Dalam Al-Quran dijelaskan, mereka mengklaim bahwa mereka itu anak-anak Allah dan orang-orang yang dicintai Allah. Allah bantah dengan kata-kata, kul falimanu adzibukum bidunubikum. Loh, kalau kalian memang orang-orang yang dicintai Allah, kalian anak-anak Allah, kenapa kalian diadab oleh Allah? Lihat kisah Ashabus Sabti. Diadab oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kera-kera yang dihinakan. Bahkan sebagian menjadi babi-babi yang dihinakan, hidup 3 hari kemudian mati. Ya. Lihat orang-orang Bani Israel yang ribuan di zaman Nabi Samuel, di mana mereka ditimpakan taun sehingga ribuan jiwa meninggal. Dan ingat, taun bagi Bani Israel azab, tapi taun bagi umat Islam itu rahmat. Orang yang meninggal karena taun mati syahid dalam Islam. Tapi orang-orang dulu kalau terkena taun jadi azab. Kalau memang kalian anak-anak Allah, orang-orang yang dicintai Allah, kenapa Allah azab kalian, gitu maksudnya. Kenapa Allah azab kalian? Kalian terkena taun, kemudian kalian juga diadab oleh Allah di bumi linglung, tidak bisa keluar 40 tahun di situ, dan macam-macam. Jadi angan-angan saja. Termasuk juga mereka mengatakan tidak akan masuk surga kecuali yang beragama Yahudi atau Nasrani. Termasuk juga ucapannya di sini, lan tamassanan nar illa ayyamam ma'dudah. Ini agama angan-angan namanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala bantah di sini setelah mereka mengatakan lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudah, kami tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari yang sudah ditentukan. Kul, katakan ya Muhammad kepada mereka yang mengatakan seperti itu, attakhadtum indallah. Attakhadtum itu asalnya attakhadtum, apakah kalian, gitu.
Apakah kalian sudah mengambil perjanjian dengan Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan ke dalam neraka kecuali beberapa hari saja? Falan yukhlifallahu ahda. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Am di sini maknanya bal, bahkan kalian sudah mengatakan tentang Allah dengan tanpa ilmu. Itu kan angan-angan kalian saja mengatakan seperti itu. Akan tetapi Allah mengatakan dan menjelaskan siapa yang berhak masuk neraka dan siapa yang berhak masuk surga, siapa yang dikekalkan di neraka, siapa yang dikekalkan di surga. Kata Allah, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun walladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Maka Allah mengatakan, dan orang-orang demikianlah barang siapa yang berbuat keburukan, man kasaba sayyi'atan, barang siapa yang berbuat keburukan, wa ahatat bihi khati'atuhu, dan juga dosanya telah menenggelamkannya, fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, maka mereka adalah penduduk neraka dan mereka akan dikekalkan di dalamnya. Walladzina amanu, berbeda dengan orang-orang yang beriman di antara kalian, wa amilus shalihat, ataupun berbeda dengan orang-orang yang beramal saleh di antara kalian, ulaika ashabul jannah, merekalah orang-orang yang akan masuk surga dan mereka kekal di dalamnya. Di sini ada kaidah al jazaa'u min jinsil amal, bahwa balasan itu ditentukan dengan amal. Ya. Tidak bisa mengklaim bahwa ini kan pengklaiman namanya ya, bahwa kami tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari saja. Kalau memang betul, mana buktinya? Begitu seolah-olah seperti itu. Maka di sini ada kaidah, siapapun yang mendakwah di atas kebenaran, di atas manhaj yang hak, di atas akidah yang lurus, jangan mengaku-ngaku saja, buktikan. Buktikan kalau anda berada di atas akidah yang lurus. Buktikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Buktikan kalau anda itu berada di atas manhaj yang hak. Buktikan dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salafun saleh. Jangan ngaku-ngaku saja. Ngaku-ngaku saja ahli sunnah wal jamaah, ternyata bukan ahli sunnah wal jamaah. Ternyata teroris kan gitu ya. Ternyata khawarij. Ternyata orang-orang yang memusuhi sunnah Nabi SAW. Ternyata orang yang punya pemahaman yang tidak masuk di akal, khurafat, berhayal. Ya, kan ada orang yang punya pemahaman suka menghayal-hayal itu. Ya, suka menghayal. Sampai ada memfatwakan bahwa seseorang itu boleh menikahi 50 wanita di akhir zaman katanya. Karena Nabi SAW mengatakan salah satu tanda-tanda kiamat adalah nanti di akhir zaman ar-rajulul wahid, apa namanya, khamsuna imra'atan al-qayyimul wahid. Jadi 50 wanita itu akan mengikuti satu orang laki-laki. Menghayal orang ini dan mengatakan, lihat, Nabi membolehkan menikah di akhir zaman satu laki-laki, istrinya 50 katanya. Keren. Pendalilannya dari mana katanya? Alasannya Al-Qayyim ini sama dengan kalimat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa katanya. Ini kan qawwamun, di sini qayyim, apa bedanya katanya? Ya bedanya Anda tidak paham dengan hadis ini. Ya. Kalimat Al-Qayyim itu dijelaskan para ulama bahwa di akhir zaman itu akan banyak peperangan, sehingga laki-laki banyak terbunuh, kemudian banyak wanita, sehingga terkadang satu keluarga seorang laki-laki harus mengurus banyak perempuan, istrinya, anaknya, saudarinya, bibinya. Itu maksudnya. Bukan satu laki-laki menikah dengan 50 wanita. 50 wanita, satu saja geger. 50 pula bisa digantung rame-rame tuh.
Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan, kan ada tuh orang yang punya pemahaman menghayal kayak gini. Menghayal ke dunia ruh. Gitu ya. Bicara tentang ruh. Ruh itu sudah jelas, yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya-tanya soal ruh. Ruh itu urusan Rabbmu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Artinya bahwa persoalan ruh itu urusan Allah. Kenapa pula dikorek-korek ada nama ruh? Nama ruh, ikhwan. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada pemahaman bahwa ada pendaftaran khusus kalau Anda ingin masuk pada sebuah ajaran, itu panitianya Nabi Khidir. Dan Nabi Khidir ini sudah koordinasi dengan Nabi katanya di hotel lantai 3. Tinggi kali hayalannya. Nabi Khidir itu pendapat yang kuat sudah mati. Kalaupun dia hidup, okelah, kata para ulama, lau faradna, bahasa kita. Kalau kita iyahkan saja Nabi Khidir itu hidup, kita iyahkan saja, sudah, kita tidak mengambil pendapat yang mati. Kita katakan kita mengambil pendapat yang hiduplah Nabi Khidir itu. Kenapa Nabi Khidir tidak membantu nabi-nabi seperjuangannya? Ketika Nabi Yahya dipenggal lehernya, kemana dia? Ketika Nabi Zakaria digergaji, kemana dia? Ketika Nabi Isa dikepung oleh tentara Romawi, kemana dia? Ketika di zaman Nabi SAW, okelah, di zaman Nabi SAW, Rasul ke Taif dilempari batu, di mana dia? Kenapa Rasul harus menghadapi sendiri? Kenapa tidak bisa dihadirkan? Kan Nabi Khidir itu katanya minum air kehidupan sehingga tidak bisa mati. Kalau dia bisa menolong dan tidak bisa mati, kan memungkinkan begitu. Kenapa di saat kesulitan Nabi SAW tidak ada, sementara ketika kemudian di zaman sekarang ada orang bisa memanggil Nabi Khidir, bisa dijadikan panitia, ketemu di lantai 3 dan sudah koordinasi dengan Nabi SAW. Ini hayalan tingkat tinggi, ikhwan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka jangan dijadikan dalil tentang adanya Nabi Khidir kemudian ya jadi seperti ini. Karena Nabi Khidir sendiri, ikhwatu fiddin, dia bukan pendapat yang kuat, dia bukan wali, dia itu nabi. Dia nabi. Bukti kenabiannya adalah mukjizatnya, kalau dia lewat di sebuah tanah yang gersang jadi hijau, maka disebut Khidir. Itulah kenabiannya. Alasannya karena begini ya, orang yang bernama Nabi Khidir itu mengatakan Khidir itu wali. Lah kenapa Nabi Musa belajar sama wali? Paham gak ya kan? Nabi Musa itu kan berjalan dari Bani Israel sampai ke Palestina, ada yang sampai ke Mesir, karena ada yang mengatakan Majma' al-Bahrain itu, ada yang mengatakan pertemuan dua lautan itu maksudnya Laut Romawi dan Laut Persia. Ada yang mengatakan pertemuan dua laut itu maksudnya laut ditenggelamkannya Fir'aun, Laut Merah. Ya. Berarti Musa berjalan mencari Khidir, kemudian berguru kepada Khidir. Kalau Khidir itu wali, seolah-olah Nabi belajar sama wali. Paham gak? Masa Nabi belajar sama wali? Berarti wali lebih tinggi, gitu maksudnya kedudukannya dibandingkan Nabi. Makanya mereka mengatakan al-wilayatu afdal minan nubuwah. Itu dari situ pendalilannya, bahwa wali itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan seorang Nabi, gitu maksudnya. Karena Nabi Musa itu bukan hanya Nabi loh, Rasul ulul azmi, Rasul terbaik Bani Israel. Kok bisa belajar sama wali? Hebat kali nih wali ini. Makanya ketika kita katakan Nabi Khidir itu bukan wali tapi Nabi, secara langsung rontok pendalilan semuanya. Kalau Nabi belajar kepada Nabi wajar, Nabi sama Nabi, ya kan? Dan syariatnya berbeda. Tapi kalau Nabi belajar sama wali kan gak wajar gitu kan ya. Maka kita katakan Khidir itu Nabi bukan wali.
Dan tidak benar kemudian Khidir lebih hebat dibandingkan Musa. Jauh ikhwan, Musa jauh lebih tinggi dibandingkan Khidir. Adapun Musa belajar kepada Khidir itu dalam hal-hal tertentu. Bukan berarti ketika Musa belajar kepada Khidir lebih hebat, tidak. Sama ketika Sulaiman mengatakan, "Aina Hudhud?" Di mana Hudhud? Di mana burung Hudhud? Kata Hudhud, "Saya di sini wahai Sulaiman. Untung saja kau ada, kalau enggak sudah kusembelih kamu," katanya. "Dari mana kamu?" Kata Hudhud, "Aku punya alasan kepergian wahai Sulaiman, karena aku memiliki pengetahuan yang engkau tidak punya." Apa perkataan Hudhud dikatakan Hudhud kemudian lebih cerdas dibandingkan Sulaiman? Ya enggak lah kan begitu ya. Ketika Nabi Musa belajar kepada Khidir, bukan berarti Khidir lebih cerdas dibandingkan Musa, tidak, dalam hal tertentu. Ya. Tapi Musa itu nabi, Musa itu rasul, Musa itu ulul azmi. Jangan menghayal dalam beragama itu. Sudah jelas Qur'annya, sudah jelas sunnahnya, sudah jelas isya'nya. Nah, sudah jelas isya kan? Belum? Ya? Oh, belum jelas. Masih lanjut. Masih samar-samar azannya. Baik, lanjut. Jadi, maka dari sini kita tahu bahwa Khidir itu nabi, bukan wali. Kemudian mereka mengatakan bahwa Khidir itu keluar dari syariat Musa. Khidir itu kan tidak ikut syariat Musa. Padahal Musa itu Rasul Bani Israel, Rasul yang diutus kala itu. Kenapa Khidir tidak ikut syariat Musa? Kalau memang Khidir ini wali, menurut pendalilan mereka ya, Khidir ini wali, kemudian tidak ikut syariat Musa, berarti wali boleh keluar dari syariat Nabi. Nah, gitu paham ya? Khidir kan wali, dia tidak ikut syariat Musa, berarti wali boleh keluar dari syariat Nabi. Berarti kalau di zaman sekarang ada wali, boleh keluar dari syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wali itu wajar kalau dia tidak sholat, kalau dia maksiat, itu wajar. Paham nggak pendalilannya ya? Nah, ini kan syubhatnya di sini jadinya. Terlalu tinggi hayalannya. Nggak boleh orang itu keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam itu bisa membatalkan Islam. Kalau orang boleh dengan leluasannya keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sewali-walinya wali itu Nabi. Tidak ada wali yang paling tinggi itu kecuali Nabi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap sholat. Kenapa Anda kemudian meninggalkan sholat? Nabi masih puasa, kenapa Anda tidak puasa? Nabi masih haji ke Mekah, kenapa Anda hajinya beda? Jadi ya, masih panjang pembahasan. Ini sudah jelas isanya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.